Iya, Gus. Pasir merah, Mas. Kan kamera dinyalakan, Gus. Ya, siap. Apa, Gus? Pasir merah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati, Bang. Kami tidak tahu apa-apa, Tuhan. Ya, semenjak itu saya benar tidak mengetahui terakhir posisinya seperti apa. Lebih baik mungkin kita bicarakan diskusi saja, Tuhan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Tuhan? Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Karwawida. Saya adalah utusan dari perguruan Pasir Merah. Saya sengaja menemui kalian karena kami kehilangan jejak Patih dan Mawulung. Karena kami hanya mengenal kalian, saya menanyakan kepada kalian, Patih adalah dari pihak kalian. Kau yang mengenal Patih dan Mawulung. Di mana keberadaan Patih? Jangan sampai kau menyembunyikan keberadaan Patih. Sebentar, Tuhan, sebentar. Kami tidak mengetahui apapun mengenai hal itu. Lagi pula, Tuhan, kenapa pihak dari Tuhan tidak mau mendengarkan penjelasan dari kami? Kami semua sudah sangat dendam terhadap Patih dan sudah mengincarnya dari dulu. Dan kita pun sudah mencari-carinya dari dulu. Adanya Seterangga melakukan perjalanan itu adalah untuk mencari pembunuh ayahnya. Dan memang sekarang Tuhan sudah menakdirkan untuk bertemu pembunuh ayahnya bersama kalian dengan cara awal yang baik. Seperti ini, Tuhan. Saya menyaksikan sendiri bahwasanya Patih ingin menjelaskan sesuatu. Andai kata Tuhan mau menuduh apapun, silakan setelah Tuhan mendengarkan penjelasan dari Patih. Kami semua sudah mengetahuinya dan kami semua pun sudah menyaksikan pertarungan antara Patih dan Mawulung pada waktu usia mudanya bersama ayahnya Seterangga. Saya rasa Patih nggak malu sejahat itu. Saya mengenal Patih sudah lama. Memang pertarungan itu dilakukan antara kerajaan ataupun antara pasukan. Dan di situ ayah dari Seterangga itu dibunuh oleh Patih. Di sini kita semua tidak ada urusan dengan kalian dan tidak ingin ada urusan ataupun masalah dengan kalian. Kami pun tidak mau mencari masalah dengan kalian. Tapi jangan sampai jika kau mengetahui keberadaan Patih ataupun sampai pihak dari saya mengetahui kau yang menyembunyikan Patih, tentunya kau yang sudah mencari masalah dengan kami. Makanya sebelum semuanya terjadi, jika kau mengetahui keberadaan Patih itu ada di mana, beritahulah secepatnya. Seterangga sendiri di mana, Tuhan? Dia masih mencari Patih. Ya terus terang saja, keberadaan Patih untuk sampai saat ini kami belum mengetahui di mana posisi dia sekarang. Kami tidak mengetahui sama sekali. Belum ada informasi masuk kepada kami. Awas saja. Saya peringatkan sekali lagi untuk kalian. Jika sampai saya sendiri mengetahui ataupun pihak dari Pasir Merah mengetahui, kalianlah dalang di balik persembunyian Patih. Saya tidak akan segan-segan untuk menghabisi kalian dan mencari masalah dengan kalian. Sejujurnya, kami semua tidak ingin mencari masalah dengan kalian. Masalah saya bukan dengan kalian. Masalah saya dengan bukan para sahabat kalian. Masalah kami hanya dengan Patih dan Mawulung. Tapi jika permasalahanmu dengan Patih,
Itu adalah permasalahan Tuan Septarangga. Tuan Septarangga membawa satu perguruan. Bagaimana dengan Pati? Saya tidak akan ikut campur jika pertarungan itu benar-benar dilakukan satu melawan satu. Septarangga pun mengatakan seperti itu. Tetapi pada saat kondisi terdesak, Pati Dharma Wulung pergi meninggalkan dan kabur. Kami hanya berusaha mencarinya dan akan membawanya ke hadapan Septarangga. Bukan untuk saya yang membunuhnya. Biarkanlah putranya sendiri yang akan membalaskan kematian ayahnya. Karena pada saat kematian ayahnya, Pati di seusia yang sama dengan Septarangga. Mungkin sekarang adalah balasan yang tepat. Pati Dharma Wulung mati di tangan anak muda pada saat usia yang sama. Yang ingin saya pertanyakan, kau selalu menjawab salam dari saya. Waalaikumsalam. Apakah kau benar dari Muslim? Saya Muslim. Apakah ada tuntunan hal seperti itu dalam ajaranmu? Ya memang tidak. Lantas kenapa kau melakukan itu? Kami hanya menuntut. Dan Septarangga hanya menuntut tanggung jawab dari pembunuh ayahnya. Jika pembunuh ayahnya tidak mau bertanggung jawab, maka yang ada sampai kapan dendam itu akan disimpan. Apa baik menyimpan sebuah dendam? Memang tidak baik dendam itu disimpan. Tetapi Apa makna dari salammu itu? kami di sini hanya menuntut sebuah tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh seorang pendekar. Harusnya tanggung jawab itu bisa dibicarakan, jangan langsung bertengkar seperti itu. Kita melakukan pertarungan karena biar lebih jelas siapa yang kuat di antara kedua pedang yang dimiliki oleh Pati Dharma Wulung dan Septarangga. Bagaimana bisa Pati bertanggung jawab kalau tidak bisa menjelaskan sama sekali ke Septarangga? Tinggal melakukan sebuah pertarungan. Siapa yang kalah dalam pertarungan itu, selesai urusannya. Saya rasa itu adalah kegiatan yang bodoh, Tuan. Nah, Jika menurut kalian itu adalah kegiatan yang bodoh, ya sudah. Saya pun tidak ada masalah dengan kalian. Saya pun tidak ada urusan dengan kalian. Urusan kami semua hanya dengan Pati. Dan tujuan saya datang pada kalian hanya untuk mengingatkan, jika kalian sampai menyembunyikan keberadaan Pati, kalian sendiri yang mencari masalah dengan kami. Saya sudah peringatkan itu. Apa kalian benar-benar tidak mengetahui keberadaan Pati? benar. Baiklah, jika memang kalian sudah tidak mengetahui keberadaan Pati, maka saya pun tidak ada urusan dengan kalian. Saya pergi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ini kok malah jadi ribet seperti ini ya. Pati kenapa pergi? Saya rasa itu bukan jiwanya Pati loh. Pasti ada sesuatu ini. Susahnya akses kita menuju ke para sahabat yang lain itu lagi susah teman-teman. Jadi saya manggil sahabat yang lain pun kita nggak bisa lagi kok. Astagfirullahaladzim, malah Praktis apa? berkepanjangan. Apanya ya praktis, Bang? Iya memang bisa, Sel. Benar. Benar, kamu tidak aktif. Apanya praktis? Kayaknya Kita malah dicurigai. Curigai gimana mas? Apa namanya? Menyembunyikan ayam Pati, Pati. keberadaan itu disembunyikan oleh Pati berarti kabur. Saya rasa bukan Pati kabur lah. kayaknya. Kalau saya rasa Pati itu mencari bukti bahwasanya Pati tidak melakukan hal itu. Ya, coba melarikan diri terlebih dahulu untuk mengumpulkan sebuah informasi mungkin ya. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Karena dijelaskan secara musyawarah itu nggak bisa. Harusnya ada bukti yang otentik buat menjelaskan ke Septarangga seperti itu. Iya. Bingung ya? Bingung Mas dari tadi bingung nggak? Orangnya kan. Besok orang lagi ya, Bang? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi dan luput banget geger geden kayak mesti yakin. Apa yang terjadi sebenarnya? Gimana, Yang? Aku wis kebingungan kepriwe carane ki. Geger geden ngaligun. Ya Allah. Apa yang sebenarnya terjadi yang tadi? Pati hilang ya. Pertama hilang, Pati hilang bumaring ngendi?
Yang orang ngerti digawa menes apa kabur maring itu orang ngerti. Melas maning dhewe manuta. Nang yang Prabu Jempewek bae nangis. Ya bayangna bae nang. Enggane wis arep mbocok wis dinane bisa gagal aja kowe. Ana masalah karo pihak dewek maning. Kare pihak wong liya ora dadi masalah. Ki masalah karo pihak dewek. Lah iya yang saya juga nggak habis pikir seperti itu yang terjadi kok yang. Ya Allah, aku jeneng mumet motor lumrah nang. Mau pat-mapit ngana ngene. Kepriwe carane kon masalah ki rampung. Yang. Kamu nang. Apa yang? Ngene. Kayak entro putus sih. Iya. Hah? Iya. Tinggal lu coba teleponin nang aku. Iya, apa nggak paham yang? Tunggu lagi. Ya, Druk ya. Iya deh yang. Innalillahi kan. Urung mati. Orang maksudnya itu. Lawas temen orang ketemu koko. Sibuk. Ya, apa-apa nanti ke. Ambrol. Ya. Suara ketemu tingkot tadi tambah kering. Apa orang mangan awak? Dah. Ya mangan yang. Cuma kodene orang kasil. Ngambroli. Innalillahi mabung. Iya. Kering temenang nang kota. Anu wong aja kayak ora dirumati sih arep kok. Di rumah Ora-orane tau mlebu maring uripe kok ya tembane apa priye lah. Kering nemen aja ki ya. ya mau aja dewek yang. Andro. Sehat kok yo. Tapi sehat ora apa-apa lah, kering sehat. Sementing sehat. Nah iya yang. Kering-kering asal sehat kan. Iya benar yo. Ayo ana dalan apa ora? Jalan apa? Nyo pengen maringkan awake kok maning. Temenan kok aja celeng-cengir baen. Ayo ana apa ora? Begini mas. Ya ada yang. Ah, ayo ngadine yo. Ya. Terjajal ya. Kangen yang mana sih? Ya. Apa sih, Mas? Yang tadi ini pindah ke ragane Pak Marta. Nah, ini kayak orang setruk. Seru banget. Yang lagi menyesuaikan dulu. Kodisit. Berangkal apa Kak? Yang? Kalau merebus apa nang? Yang? Muni yo. Apa sih good? Yang martaji Ya pindah. sihat nang. Siap ya. Oh. Makan seratnya kan. Nyiliki siang jadi serut yang berarti yang. Aduh. Tanggul yang. Masih waras. Ini kita kan ngene ki ya. Ah, ceritanya panjang ya. Ya wajib ya. Kepengen apa dengan yang? Cuma pulang sana. Masih baru. Iya. Iya. Lo kan nyambung mikir bae nang. Oh ya siap yang. Ya. Siap yang. Hari ini penemunin nyongta. Pati ku jane ya. Ora kabur ora. Nah, terus Pati sebenarnya kemana ya? Ora mungkin. Pati bisa nang gue. Pikiran sing gawe gue, pengecut kayak gue. Lah wong nyong itu nak kawit gemeyan kok. Ya nang kendele kaya nyong. Bini. Kok baru dayak blok, enggak nyong ora dijagaan ini sarip kae. Bos, rampung kabeh kae nyong. Gitu lah masalah yang mertadi. Lihatane tuku-tuki. Paripasan petidang arep melangkah kabeh. Bisa. Oh. Kena penemunin nyong nang. Ora mungkin Pati gue pengecut. Lantas masa ya Pati pergi kemana menurut yang martadi? Malah kayak gini nang. Kepenemunin nyong. Kaya-kaya netalian dikawan nih. Nani yang Prabu. Ya apa yang Martadi tidak dikasih tahu? Ora sih ora. Nah yang tadi nggak tanya sama yang Prabu kan yang tadi udah lihat keadaannya Sembarkun gimana? Ya pancen ngemarin anak mantan tarik. Mana apa sih yang? Berarti yang Prabu dikasih tahu hanya sembunyi yang. Iya. Ya menurut yang Martadi
baiknya di mana ini yang? Yang Sarip pun kemana saya nggak tahu yang ini. Oke, jajan itu. Hari babagan pedang gue. Kemudian yang tahu ceritani. Alah, pedang kontas sudah kencana pun yang dipakai Patih yang. Iya. Pancen yang ceritani. Sebenarnya apa yang? Coba pernah ceritain apa yang? Oke. Pancen ke pedang. Dua ke Ganda mana? kaya mana. Pancen. Pancen ngasih tarung. Ngomong eta. Tapi masa iya. Pati gue ngasih mateni. Kan orang mungkin. Yang ngerti nak kayak kemien tuh. Orang yang ajaran sih kayak gue. Pancen deweke. Ngomong. Nalikan ikan bopong. Ganda mana gue? Iya. Gue sih urip. Nah terus? Pancen melaku bilang langkah. Tapi kan memang benar yang sebelum semuanya terjadi, Septa Rangga pun sudah mengatakan saya adalah orang yang tidak punya orang tua, Ya. yatim piatu. Ayah saya adalah seorang pandai besi, namanya Gandamana. Kan pas banget yang itu yang menjadi benar-benar asam lambung saya naik ya. Dan lihat pedang yang dipakai sama Septa Rangga dan Patih pun Sama ya. bentuknya sama ya Mas ya. Lah, kepribadi. Septa Rangga pun mengatakan seperti ini yang bahwasanya ayahnya Terus saya kalau ngomong. iya yang ampurannya yang Septa Rangga itu mengatakan bahwasanya ayahnya Septa Rangga mati di tangan Patih. Apa itu matinya mati benar-benar dibunuh sama Patih? Apa mati yang dikatakan sama Eyang dibopong terus mati? Ya, gue kan makanannya pirang-pirang. Apa anak sih? Tahu diceritani pada ketahuannya baru. Ya ora sih. Tapi orang mungkin mati kayak gue. Berarti menurut yang malah jadi Patih di tempatnya yang Prabu. Lebih sih punya dong. Tapi tadi baru datang yang salah satu perguruan pasir merah menemui saya yang andai saja kamu ikut campur dalam Oke. urusan ini. Mending kayak baik. Pilih yang Apa yang gak neko? Orang yang nyelondokin maling anak. Patih wis datang malah kalau kau ikut campur mati kamu. Anak ke? Kok tadi pinter? Saya ngira sirus. Ya mau jajal langsung mari dure bae. Urusah. Mari kerasa bangelek. Mari pamane bae ya. Wardana. Dah, gue malah Dean ketemu dalane. Kok cepang sih ngerti apa? Coba nanti saya coba cari yang soalnya posisi lagi susah semuanya ini ya. Ya iya kok. Kan orang kagian rampung malah tadi kegian geden. Iya yang Aku malah kalau pikiran aku malah kepikiran si Demon itu terus. Bebek. malah Ya mesti jajal paling anak. Ya mau yang aku tak nemuni pimpinannya dari Pasir Merah ya. bingung. Ayam kaku apa yang Mantan. mandan? Ke Hendro yang. Kes ngerti bisa bocor burung sih. Yo, Bocor ngerti urung. Oh iya rung bocor. Tim. Aduh Urung urung sih. ngerti yang. Ya cuma mau sih. Apa sih? Ini mantan isin. Yo, Bilang apa sih? bojone ayu iki Kan bukan. kan menikah hal baik yang. Iya. Kayak ngapa pancen ning anak kasih padang kesemal. Ya. Tapi karbone ulo Umi. ya pari pasar. Iya. Gue ho. Umi Kandili. Nah, Sampai operasi plastik belum selesai apa yang? burung. Jadi omongan apa? Iya yang. Kucing paling apik. Sing paling ayu. Nah, tadi pari pasar yang geramak-geramak ya. Anak bentuk lah yang buket. Lah ya, Oh, tutupi kresek ya, Yang? orang kemer-kemer. Aduh. Terus kaki penang langsung. Ya, Iya. Ya, Yang. Orang ben salaman sih kalau yo. Wah, kok kudu tuh salaman yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku malah antara sedih, antara terhibur malah. Ya, ada. Campur aduk lah. Campur aduk nih rasanya pada malam hari ini. Baik teman-teman, ini kita ada dua kemungkinan. Patih pergi, bisa juga karena dibawa yang Prabu. Kalau saya rasa
pendapat dari Yang Martaji sih Ada benarnya. ada masuk benarnya. akal lah ini. Lah ini kita ditugaskan Yang Martaji alangkah baiknya menemui pimpinannya si Wardana ya, pamannya. Wardana atau yang punya perguruan. Kuseri. Oh ya, Kuseri. Apa sih? Ya ini pimpinannya lah. Semoga bisa diajak rundingan baik-baik ya. Ya siapa tahu dari pihak mereka kan bisa menjelaskan kronologi kejadian yang seperti yang dia tahu. Ya, kan bisa juga seperti itu loh Mas. Doakan saja teman-teman semoga ada celah hati dari pihak Pasir Merah untuk mau mendengarkan argumen dari kami. Ya, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa manusia? Kalau kau memanggilku hanya untuk pembelaan atas kesalahan Pati yang telah dilakukan di masa lalu, percuma saja. Kalau kau memanggilku untuk memberitahukan di mana Pati sekarang, silakan kau katakan dengan cepat di mana Pati berada. Seperti ini Tuan atau Paman. Wardana. Saya rasa asumsi Paman ada yang salah. Apa maksudmu? Pertama, kenapa Paman tidak mau mendengarkan penjelasan dari Pati? Sedangkan saya rasa kesalahan bisa mutlak ketika pembelaan sudah tidak masuk di akal. Tidak ada yang perlu dijelaskan di sini. Semuanya sudah jelas. Semuanya sudah jelas. Bahkan sebelum kalian lahir saja, itu sudah jelas bahwasanya teman kalian, Pati Dharma Wulung, adalah makhluk yang membunuh ayah dari Septarangga. Seperti ini, Tuan Wardana. Andai kata itu memang terjadi, Tuan Wardana mempunyai bukti apa? Saya berani mengatakan bahwasanya Pati Dharma Wulung adalah pelaku pembunuhan dari ayah Septarangga. Karena memang saya memiliki bukti. Dan saya yakin bukti yang saya simpan selama ini adalah bukti kuat. Apa bukti itu sebenarnya, Tuhan? Bukti bahwasanya Pati bersalah adalah manik-manik yang dipegang oleh Septarangga. Oh, kenapa Tuhan memegang manik-manik? Jika memang Tuhan menyaksikan bahwasanya Pati yang membunuh, kenapa Tuhan mengambil hanya manik-manik saja sebagai bukti? Pada waktu itu, di hari kematian ayah Septarangga, ada dari kalangan teman saya mengantarkan manik-manik itu dan mengabarkan bahwasanya ayah Septarangga sudah mati dan sudah dikubur. Berarti kan Tuhan tidak melihatnya secara langsung. Saya memang tidak melihatnya secara langsung, tetapi dengan adanya bukti manik-manik kepemilikan dari Pati Dharma Wulung itu sudah cukup membuktikan bahwasanya Pati adalah orang yang membunuh ayah Septarangga. Masih banyak kemungkinan di luar dugaan dari Tuhan. Saya rasa Tuan Wardana alangkah baiknya. Semuanya sudah dipersiapkan pernikahan ini. Semuanya sudah merayakan hari kebahagiaan ini. Kenapa? Dengan hal seperti itu malah menjadi permasalahan yang sangat besar seperti ini, Tuan Wardana. Kau tidak tahu apa-apa sungguh manusia. Makanya dengan saya yang tidak tahu apa-apa, saya berharap lebih. Tuan Wardana mau mendengarkan penjelasan dari Pati. Masalahnya di sini, manik-manik itu hanya sebagai bukti, barang bukti.
Pada waktu kejadian bertarungnya ayah Septa Rangga dengan Pati Dharma Wulung, tidak ada makhluk lain kecuali mereka berdua. Lalu tiba-tiba datang kabar bahwasanya ayah Septa Rangga itu mati. Siapa lagi kalau bukan Pati Dharma Wulung yang membunuhnya? Tapi Tuhan tidak menyaksikan. Saya memang tidak menyaksikan, tetapi memang tidak ada makhluk lain selain ayah Septa Rangga dan Pati Dharma Wulung. Tuhan yakin tidak ada makhluk lain yang menyaksikan. Saya yakin sekali. Ada. Saya ingat. Siapa itu? Puntosono. Puntosono. Siapa dia? Dia yang mengabarkan kepada Tuhan. Dia menyaksikan secara langsung pertarungan mereka berdua. Tetapi saya tidak yakin sekali bahwasanya Puntosono yang membunuh ayah Septa Rangga. Maka dari itu kecurigaan saya sangat kuat bahwasanya Pati Dharma Wulung adalah sang pembunuh ayah Septa Rangga. Biar permasalahan ini benar-benar terbuka, saya ingin bertemu dengan Puntosono. Andai kata nanti Puntosono mengatakan bahwasanya Gandamana ayah dari Septa Rangga telah dibunuh oleh Pati, kami mengaku kalah. Kami mengaku salah. Baiklah, saya akan datangkan Puntosono kemari. Kau dengarkan baik-baik, pasang telinga kalian dan perhatikan apa yang dia katakan. Saya yakin pengakuan Puntosono sama dengan pengakuan saya. Silahkan, saya akan lebih mantap dalam hati saya jika saya mendengarkan dari makhluk yang menyaksikan daripada Tuhan hanya mengabarkan. Puntosono kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puntosono. Ada apa? Mohon maaf, lama kita tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Ada keperluan apa sehingga kau mengundang saya ke tempat jauh seperti ini? Apakah ada hal penting yang ingin kau sampaikan? Saya perlu kau mengatakan cerita masa lalu yang kau ketahui kepada manusia ini untuk membuktikan siapa yang bersalah sebenarnya. Masa lalu, maksudmu mengenai kematian Gandamana? Benar. Manusia ini ingin mendengarkan siapa sebenarnya yang membunuh. Bukankah kejadian itu sudah cukup lama? Apakah kau masih mengingatnya dan masih memiliki rasa dendam terhadap rombongan yang sudah menyerang terhadap Gandamana? Begini Puntosono, anak Gandamana, yaitu Septa Rangga, sudah menemukan pelaku dari pembunuhan ayah Septa Rangga. Apakah benar seperti itu? Pimpinan dari rombongan yang menyerang Gandamana itu sudah ketemu? Benar. Sebelumnya perkenalkan Puntosono. Nama saya Ganang. Saya Puntosono. Kebetulan Siapa? Ganang. Maksudnya ada hubungan apa? Kebetulan seperti ini. Tujuan saya di sini hanya ingin meluruskan saja. Tolong, jika memang Tuan Puntosono adalah makhluk yang menyaksikan dari kejadian peperangan Gandamana dengan yang lainnya, saya ingin Tuan Puntosono mengatakan secara jujur, karena kejujuran itulah yang akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang besar ini. Saya mohon dengan amat sangat Tuan, katakanlah sejujur-jujurnya. Apapun itu jawaban pahit, tapi saya lebih mantap jawaban, walaupun itu sangat menyakitkan nantinya buat saya. Yang penting poinnya jujur. Baiklah, saya akan menceritakan kejadian di mana pertarungan itu terjadi. Tapi saya tidak mengetahui dari pihak mana yang menyerangnya dan melakukan pertarungan itu. Jadi seperti ini. Pada saat itu, saya itu bekerja bersama Gandamana. Saya membuat banyak sekali senjata ataupun pusaka. Dan pada saat saya kembali ke kediaman saya,
saya teringat sesuatu. Barang saya hilang ataupun ketinggalan di tempat pembuatan benda-benda pusaka itu. Maka dari itu saya kembali ke tempat itu. Dan pada waktu saya kembali ke tempat itu, tiba-tiba peperangan itu sudah terjadi. Ada segerombolan pasukan yang datang menyerang dan menyerbu tempat di mana saya dan Gandamana itu membuat sebuah senjata ataupun pasukan. Saya tidak mengetahui itu dari pasukan mana. Gandamana hanya bisa bertahan dan menggunakan senjata yang dia miliki. Senjata yang dia buat sendiri. Dia hanya bisa bertahan itu. Tapi tiba-tiba ada satu makhluk yang datang membantu Gandamana. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Saya berkelahi tidak bisa. Saya hanya bisa membuat senjata. Dan saya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Apa yang kau saksikan dari kejadian itu? Jadi, selama pertarungan itu berlangsung, Gandamana itu terdesak. Dan ada satu makhluk yang datang untuk membantu Gandamana dan menghabisi pasukan yang menyerang Gandamana itu. Mungkin hanya tersisa 3 ataupun 4 pasukan yang lari terbirit-birit karena dihadapi oleh seorang pemuda. Seorang pemuda, kata. Benar sekali. Makhluk itu sangat muda. Mungkin saya pun terheran-heran. Makhluk yang masih sangat muda, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu apa lagi yang terjadi? Lalu pemuda itu menggotong Gandamana dan membawanya masuk. Saya berusaha untuk menghampirinya. Tapi ketika saya sampai ke dalam, pemuda itu langsung pergi dan menitipkan Gandamana terhadap saya. Pemuda itu membawa pedang yang dibuat oleh Gandamana. Apa kau sudah mendengarnya? Dan saya pun menemukan manik-manik yang ada di atas tubuh Gandamana bersama pedangnya. Yang satunya lagi. Berarti kesimpulannya, pemuda itu yang membawa pedang dari Tuan Gandamana bukanlah pelaku yang Bukan. membunuh. Saya tidak mengetahui mengapa, ataupun itu mau mencuri ataupun apa. Saya tidak mengetahui maksud dari pemuda itu. Cuma di sini saya berterima kasihnya. Dia sudah mau membantu Gandamana untuk mengalahkan pasukan yang menyerang tempat di mana saya dan Gandamana membuat pusaka ataupun senjata. Sehingga pusaka dan senjata yang sudah selama ini saya kumpulkan dan buat, tidak ada satupun yang hilang. Hanya pedang satu itu saja. Makanya saya biarkan saja. Tuan Wardana, Sebentar. Berarti pemuda itu, pemuda yang kau maksud, yang kau lihat sendiri, bukan pelaku pembunuhan dari Ayah Septarangga. Bukan. Saya waktu itu saya memang tidak menceritakan kejadian itu kepada kalian semua karena kalian sudah sangat menggebu-gebu emosionalnya. Sehingga saya mau menceritakan hal itu. Saya tidak bisa masuk dan saya lebih baik saya kembali melakukan pembuatan ataupun bekerja untuk membuat senjata lagi. lantas kenapa? Sebentar, Orang manusia. paman. Saya kira kau mengantarkan manik-manik itu dan membawa kabar bahwasanya Ayah Septarangga sudah meninggal. Saya kira manik-manik itu milik pembunuh dari Ayah Septarangga. Saya mengantarkan mayat ke tempat kalian, keluarganya Gandamana. Itu menceritakan Gandamana diserang oleh banyak sekali pasukannya entah dari mana. Dan dia sekarang sudah tewas. Silakan rawatlah dan dikebumikanlah. Berarti kan kamu yang membawa berita yang kurang benar, Tuan Wardana. Bagaimana bisa seorang guru sekaligus paman mengajarkan hal yang belum pasti, sehingga
Tuan Separangga yang baik dan jujur seperti itu terbawa oleh omongannya pamannya sendiri. Mohon maaf manusia. Ini di luar pemikiran saya. Saya kira manik-manik yang dia bawa adalah milik sang pembunuh dari ayah Separangga. Sebenarnya tujuan saya memberikan manik-manik itu adalah peninggalan terakhir yang mungkin pemuda itu berikan kepada Gandamana. Jadinya saya berikan manik-manik ini. Ini adalah peninggalan terakhir sebelum dia meninggal. Saya akan menyampaikan seperti itu. Maksud itu ya manik-manik ini yang membunuh. Dan pedang ini tersisa satu, bisa kau berikan kepada keturunannya nanti. Nah, saya menyampaikan seperti itu. Apakah kau yakin kau mengatakannya seperti itu? Saya benar-benar yakin. Dan saya pun melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Jika saya memang bisa membantu Gandamana pada saat itu, tentunya akan saya bantu. Tapi saya pun tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Saya hanya bisa menyaksikan dan melihat Gandamana itu tersiksa. Apakah Tuhan sudah jelas? Dan paman harusnya tahu apa yang harus paman lakukan untuk saat ini. Saya mohon maaf. Saya kira manik-manik itu adalah milik pembunuh dari ayah Separangga. Karena berita kematian ayah Separangga sungguh menjadi luka bagi perguruan Pasir Merah. Lalu saya menceritakan ini terus-menerus kepada Separangga di waktu kecil. Hingga mungkin sampai saat ini timbullah dendam di hati Separangga kepada sang pembunuh sang ayahnya sendiri. Lalu, Tuan, apa yang akan Tuan lakukan? Saya akan bertanggung jawab. Saya akan jelaskan kepada Separangga bahwasanya semua yang saya katakan sejak dulu tentang kematian ayahnya adalah salah. Terima kasih atas penjelasanmu. Baiklah. Sebenarnya saya ingin menjelaskan permasalahan itu pada saat saya mau mengantarkan jasad dari Gandamana. Tapi pada saat itu, keluarganya sedang pada kondisi yang sangat amarah, yang sangat tinggi. Ya, saya mendengar kabar ayah Separangga meninggal. Saya memang tersulut amarah. Amarah saya meledak-ledak. Sebenarnya bukan saya saja yang meledak-ledak amarah. Seluruh perguruan Pasir Merah. Mohon maaf sekali manusia. Saya tunggu kabar baiknya, Tuan. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan selesaikan semua masalah ini. Dan saya jamin keselamatan Tuan Pati Darmawulung berada di tangan saya. Saya akan mencari Separangga dan akan mengatakannya sejujurnya. Saya tunggu kabar baik itu, Tuan, secepatnya. Terima kasih. Kau sekarang boleh kembali. Baiklah. Apakah tidak ada yang mau memesan senjata kepada saya? Saya bisa buatkan senjata yang memiliki kekuatan luar biasa. Tuan, mau pesan apa enggak? Kau mau memiliki senjata? Besok. Cincin. Udah penuh. Berarti kamu tidak mau pesan senjata terhadap saya, pusaka ataupun apa? Kau bisa gunakan untuk apa saja yang kau inginkan. Untuk pemikat, untuk melawan, ataupun untuk kekebalan kamu. Matur nuwun lah. Kamu tidak. Saya udah banyak, Tuan. Ya sudahlah. Kebanyakan buat apa soalnya? Jangan lupa jika kau mau memesan senjata untuk pasukanmu, bisa kau pesan saya, jangan ke orang lain. Kau tenang. Saya meneruskan di mana tempat peninggalan Gandamana. Terima kasih atas penjelasan. Kau boleh kembali bekerja. Baiklah. Hah? Ini Pak Pul. Saya tempat pembuatan. Bagi apa ya? Bawa pusaka. Nah, Bawa pusaka. Ya. ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang saya akui manusia. Ini mungkin kesalahan saya yang saya sudah diukir sejak Septa Rangga masih kecil. Saya akan bertanggung jawab tentang permasalahan ini. Saya tunggu kabar itu secepatnya Tuan Mardana. Maafkan saya juga atas kurang sopannya saya. Karena jika tidak seperti ini, tidak akan pernah menemui titik terang yang benar-benar lempeng. Tolong beritahu kabar ini kepada teman-temanmu yang lain. Supaya tidak ada salah paham dan tidak ada korban dari keluarga besar Pasir Merah. Baiklah, saya akan secepatnya mengabarkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ireng banget. Ya, ireng banget kok, Jan. Baik teman-teman. Gini kok. Itu sabunan. Kuping ireng. Iya, kok pengen. Dokter tuh bawa sisi wadahik. Iya saja, paling ireng tadi. Alhamdulillahirabbil Udah alamin. ketemu titik terang ya? Sudah. Alhamdulillah. Tinggal tunggu kabar dari rombongannya Pasir Merah, teman-teman. Semoga kabar ini cepat menyebar dan saya akan mengatakan ini kepada pihak dari kami. Alhamdulillah, jika kita benar-benar niat usaha, pasti akan menemukan jalan yang terang. Ya, Mas? Iya. Ya Pak. Tutulan apa sih? Ayam. Ayam bakar madu Marcel. Silakan diorder. Bocahnya kan bocah kasarnya suka Mas. Ngalis. Warnanya kayak cudik telepon. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang deh. Oke. Ini yang halaman itu temenan. Ada kabar penting yang Dicacal ke priwe. ternyata beliau Maria Martaji, pamannya Septa Rangga, sudah mengetahui bahwasanya yang membunuh Gandamana bukanlah Pati. Mandel. Mantel yang. Itu udah tahu yang ngandel saya udah dengar langsung yang. Lah ya makane gue. Jancane. Babakan gue nyong wis feeling nyong wis. Apa? Lagi yang Prabu Mesem. Gue yang jane sudah pikiran tekan ngono. Apa enggak? Kenapa tidak Enggak disampaikan yang. Ya tapi kan jenenge. Gue mau kasih salah. Mesem yang Prabu gue. Mandan ketenuntune soalnya. Yang Prabu. Cocokan kayak gue. Lah, tadi saya sudah menyuruh si Margata, pamannya Wardana, pamannya si Septa Rangga untuk mengabarkan berita ini kepada Septa Rangga yang pihak sana aman ya. Tinggal yang Martaji mengabarkan. Nah, berarti sing kudu tekabari gue pertama yang Prabu. Nah, katanya yang Prabu udah tahu. Oh iya, ya yang paling penting Celwarko. Iya. Soalnya apa? Nangis pembok ngasih matanya garing. Iya, ada demam-demi yang. Ya kudu. Tekayang apa nana ya? Kudu. Iya. Cemeos. Nah, cepat kabarin yang ya beritakan Sahabat yang lain juga. ke sahabat yang lain dan Patih tolong dipastikan di mana Nah, itu. ya itu maksudnya. Kita kan belum tahu keberadaan Pak. Alas kita urusan nyong. Babakan ngomong karo yang Prabu Mbok. Nah, Wani siang. lora sih. Tapi ya, tekayang apa ya kudu deh. Ngomong nah. Ngomong. Iya bener. Angger ketemu yang Prabu. Kemriming. Wah, soalnya apa? Nek tetakoni apa? Kurmesem. Takoni apa kurmesem? Babakan mesem buk ya medeni. Artinya ke yang. Dah. Wah, Ya kayak itu yang. Ini kabar gembira sudah pasti dan sudah dipastikan yang. syukur. Patih selamat. Pernikahan itu bisa berlanjut. Bisa dirundingkan maksudnya. Kari tumpieng. Mangan-mangan ya. Mangan-mangan. Kita ya. Beres. Oke. Tapi gue
Apa? Cuek kok orang mari-mari. Jujur kan hari Jumat. Iya. Tapi yang pikir-pikir pengerasaan itu lawas orang pecikan itu. Bolong. Nah, yang marah tadi nggak nungguin di sana nggak marah yang. Ya udah, harus ketemu kok pada Aman berarti. aman. Yang gue nyamek nak. Dan terkadang babakan pecikan ke butuh. Lepedang kayang. Ya kurtok angger jare kukur-kukur mandetak senggol nyata. Ngale ya. Nah itu Gimana ya? Ya orang kaya gue. Sing dimaksud ya orang genai. Orang genae. Ikan kia. ngertian jadi iki yo. Ya wis kayak kebenang. Ya siap ya. Jen alhamdulillah ki ya. Ya. Dadi adem. Ya, yang. Kabeh wis gamblang. Gamblang yang. Ya wis nyotok. Bareng-bareng. Ya siap Ya ya. tolong ngomongnya ya yang Iya ngomong baik. degentak. Sakna lo. Yang Kosok bener yang. yang. Udah ketingkat jen. Kalau mari ora wae yang ganti. Yang nyuruh TikTok. Kalau mari ora yang bocone. Bebeh. Dene ora mari jere arep beda-beda bara ini gue ngomong gitu. Cepat. Sembrotongan ya yang yo. Optar ning nyong. Bebeh. Apa yang gak ada orang anak sing liya? Menurut Payu sih ya. Ya wujudnya bebekku. Namun dia ulah. Iya bener ya. Bener ya. Cocok yang. Makanya udah banyak udah. Guri. Kok tobat yang lah. Mula tak namain Sogun Piton yang. Coba jen langut temen. Tapi ya orang apa-apa lah. Kayak konana ya. Iya. Foto yo. Foto. Saya Bisa. Mari lah. Ya. Masih batang hati-hati. yang. Salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita tinggal tunggu kabar gembira ini dari pihak Kedua belah pihak. merah. ya dari kedua belah pihak. Semoga menemukan titik yang terang Dan bisa dan bisa mendiskusikan kelanjutan antara hubungan Septarangga dan Dewi. Dewi Manuta. Ya, kita nyusul pelan-pelan lah. Ya. Sambil nunggu kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.